Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Karisma Fiantita dan NRP 052118400073 dari Manajemen Proyek TI Kelas D. Perkenalkan, saya Silvia Gresena Cindani, NRP 05211840000132. Nama saya Muhammad Erlangga Putra Syuryono, NRP 62. Nama saya Nadia Widiawati Putri, NRP 107. Input pertama yang dipertimbangkan adalah Project Charter. Project Charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Dalam hal ini adalah proyek pembuatan aplikasi kasir. Project Charter mendokumentasikan informasi tingkat tinggi tentang proyek dan pada produk, layanan atau hasil yang dimasukkan untuk memuaskan proyek. Project Charter pada tingkat tinggi juga memiliki daftar pemangku kepentingan utama, milestones, dan sumber daya keuangan yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi manajemen sumber daya pada proyek pembuatan aplikasi kasir. Selanjutnya saya akan menjelaskan input Project Management Plan. Project Management Plan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dieksekusi, dimonitor, dikendalikan, dan ditutup. Project Management Plan mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua rencana dan baseline serta informasi lainnya yang diperlukan untuk mengelola proyek. Kebutuhan proyek menentukan komponen mana dari Project Management Plan yang dibutuhkan. Dalam merencanakan pengelolaan sumber daya proyek, Project Management Plan yang dibutuhkan beberapa diantaranya adalah Quality Management Plan dan Scope Baseline. Sini ada dua. Yang pertama, di sini adalah komponennya. Pertama adalah scope baseline. Scope baseline adalah versi yang disetujui dari pernyataan lingkup WBS dan kamus WBS terkait yang dapat diubah hanya melalui prosedur kontrol perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk pembandingan. Scope baseline mengidentifikasi hasil yang mendorong jenis dan sumber daya yang perlu dikelola dalam pembuatan aplikasi kasir. Quality Management Plan. Quality Management Plan adalah komponen yang menggambarkan bagaimana kebijakan, prosedur, dan pedoman yang berlaku akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan kualitas. Quality Management Plan menggambarkan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen proyek untuk mencapai tujuan kualitas yang ditetapkan untuk proyek. Quality Management Plan membantu menentukan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas yang ditetapkan dan mencapai matriks pada pembuatan aplikasi kasir. Di sini saya akan membahas tentang Project Schedule dan Stakeholder Register. Jadi Project Schedule digunakan untuk mengatur manusia di dalam proyek dan bagaimana pekerjaan pembuatan aplikasi ini akan dilaksanakan. Yang selanjutnya, Project Schedule merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memantau suatu proyek dan tim masih terkendali atau tidak. Selanjutnya yaitu beberapa software yang digunakan untuk Project Schedule. Jadi ada Open Workbench, ada Dot Project, ada NetOffice, dan Tutos. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat project schedule seperti yang pertama yaitu alokasi resource pada tiap pekerjaan, yang kedua yaitu identifikasi setiap ketergantungan, dan yang ketiga membuat jadwal yang sesuai dengan proyek yang akan dibentuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang Stakeholder Register. Jadi Stakeholder Register merupakan suatu dokumen yang dapat kita gunakan untuk membantu pembuatan atau mengelola stakeholder dalam pembuatan aplikasi kasir. Jadi di sini cara menggunakan stakeholder register ada beberapa cara dan ada masing-masing fieldnya. Jadi yang pertama ada name untuk mengetahui nama dari stakeholder, yang kedua yaitu ada role. Jadi role di sini tuh untuk mengetahui peran dari stakeholder. Selanjutnya yaitu ada tipe untuk memisahkan antara stakeholder internal dan eksternal. Yang keempat ada expectation, jadi harapan stakeholder dalam pembuatan project ini. Yang selanjutnya yaitu communication preference, jadi preferensi yang digunakan untuk melihat apakah baik untuk diajak berkomunikasi dalam proyek. Selanjutnya itu ada klasifikasi. Jadi klasifikasi itu didapatkan dari hasil stakeholder analysis. Jadi yang selanjutnya itu ada engagement level. Jadi informasi yang didapat dari hasil melakukan analisis stakeholder. Yang terakhir yaitu ada notes. Jadi notes itu catatan tambahan untuk setiap stakeholder. Selanjutnya saya akan membahas tentang risk register. Jadi risk register ini berisi tentang ancaman dan yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya. Nah, hasil dari melakukan analisis risiko kualitatif, plan risk response, implement risk response, dan monitor risk dicatat semua dalam risk register.
Kemudian, risk register ini dapat berisi informasi risiko terbatas atau luas, tergantung pada variabel proyek seperti ukuran dan kompleksitas. Setelah menyelesaikan proses identifikasi risiko, maka isi dari risk register ini dapat mencakup yang pertama adalah list of identified risk. Jadi ini adalah setiap risiko proyek individu diberikan pengidentifikasi unik dalam risk register. Risiko yang teridentifikasi dijelaskan sedetail yang diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas. Kemudian terdapat potential risk owner, di mana pemilik risiko potensial telah diidentifikasi selama proses identifikasi risiko, maka pemilik risiko dicatat dalam risk register. Kemudian yang ketiga adalah list of potential risk response, di mana respon risiko potensial telah diidentifikasi selama risiko identifikasi proses, kemudian dicatat dalam risk register. Nah, ini akan dikonfirmasi selama proses plan risk response. Data tambahan dapat dicatat untuk setiap risiko yang diidentifikasi, tergantung pada format daftar risiko yang ditentukan dalam risiko rencana manajemen, seperti judul risiko pendek, kategori risiko, status risiko saat ini, dan lain-lain. Kemudian, stakeholder register. Stakeholder register ini membantu dalam mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang memiliki minat khusus atau dampak pada sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Nah, ini juga membantu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi penggunaan satu jenis sumber daya di atas yang lain. Oke. Nah, output utama dari identifikasi stakeholder adalah stakeholder register. Nah, dokumen ini mengandung informasi tentang pemangku kepentingan yang diidentifikasi yang mencakup seperti informasi identifikasi, itu seperti nama, posisi organisasi, titik lokasi, dan lain-lain. Kemudian adalah informasi penilaian, seperti persyaratan utama, potensi untuk mempengaruhi hasil proyek, dan siklus hidup proyek, dan lain-lain juga. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi pemangku kepentingan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Environment Factor. Jadi, Enterprise Environment Factor itu adalah faktor-faktor lingkungan internal atau eksternal organisasi yang bisa berdampak pada proyek. Nah, faktor-faktor ini itu bisa saja memiliki dampak positif maupun negatif bagi organisasi. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut, yaitu struktur dan budaya organisasi, distribusi geografis, fasilitas, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya, serta kondisi pasar dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah organizational process assets, di mana organizational process assets ini merupakan hal yang berharga atau properti yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dianggap memiliki nilai dan tersedia untuk memenuhi hutang, komitmen, atau warisan dari organisasi tersebut. Jadi, yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan adalah kebijakan serta prosedur dari human resource dan manajemen, kebijakan tentang keselamatan kerja, keamanan, rencana manajemen, serta daftar riwayat organisasi. Nah, hal-hal tadi itu harus sangat diperhatikan apabila ingin mengembangkan pembuatan aplikasi RJ1 sehingga aplikasi kasir dapat dijalankan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.